Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fawal Fauzan dengan NIM 19035141 dari Pendidikan Kimia E 2019. Di sini Fauzan akan mempresentasikan proposal Fauzan dengan judul Pengembangan Modul Laju Reaksi Berbasis Guided Discovery Learning untuk kelas 11 SMA MA. Nah, langsung saja untuk bagian pertama yaitu adalah latar belakang. Untuk latar belakang sendiri yaitu yang pertama itu adalah kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menekankan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Dalam proses pembelajarannya, kurikulum 2013 menuntut peserta didik untuk aktif dan juga guru berperan sebagai fasilitator dengan menggunakan pendekatan saintifik. Guru sebagai fasilitator berperan penting dalam meningkatkan potensi peserta didik, didukung dengan penerapan model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 dan pendekatan saintifik. Pada kurikulum 2013, peserta didik dituntut untuk aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran. Hal ini didukung dengan model pembelajaran yang digunakan guru seperti model guided discovery learning. Nah, selanjutnya itu adalah model pembelajaran guided discovery learning. Nah, model pembelajaran guided discovery learning merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Salah satu kelebihan strategi guided discovery learning adalah strategi ini dapat diterapkan untuk materi kimia baik berbasis eksperimen maupun non-eksperimen. Penerapan model pembelajaran guided discovery learning membutuhkan bahan ajar lengkap seperti modul atau pengguna modul sangat sesuai dengan model guided discovery learning karena modul dapat menuntut peserta didik untuk belajar lebih mandiri. Nah, selanjutnya itu adalah di sini ada modul, yaitu modul laju reaksi, yaitu modul merupakan salah satu media pembelajaran yang dirancang secara sistematis dalam bentuk buku yang dapat membantu peserta didik belajar secara mandiri. Pembelajaran dengan modul lebih meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dibandingkan dengan bahan ajar lainnya. Nah, berdasarkan pada permasalahan yang telah saya jabarkan di atas, maka akan dilakukan suatu penelitian dalam pengembangan bahan ajar berupa modul dengan judul, yaitu judul yang saya gunakan, yaitu adalah pengembangan modul laju reaksi berbasis guided discovery learning untuk kelas 11 SMA MA. Nah, selanjutnya adalah identifikasi masalah. Di sini saya menggunakan 3 identifikasi masalah. Kemudian untuk selanjutnya adalah pembatasan masalah, yaitu seperti ini. Ya, pembatasan masalah yang saya gunakan. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini saya menggunakan ada 4 rumusan masalah yang akan saya gunakan dalam proposal saya ini. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya ini ada 4 tujuan penelitian, yaitu terdapat ada 4 ini. Dan selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian saya gunakan itu terdapat bagi guru kimia, kemudian bagi siswa, dan juga bagi peneliti atau bagi mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu adalah bab 2 atau bab 2 yang berisi kajian teori, seperti ada pembelajaran menggunakan kurikulum 2013, guided discovery learning, model berbasis guided discovery learning, kemudian ada karakteristik materi, ada penelitian relevan, dan ada kerangka berpikir. Yang pertama itu adalah pembelajaran kurikulum 2013. Nah, berdasarkan kurikulum 2013, pembelajaran didasarkan pada pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik yaitu suatu proses pembelajaran yang mampu mengembangkan keaktivitas, kemampuan berpikir kritis dan inovatif peserta didik. Dan juga pendekatan saintifik diimplementasikan dalam pembelajaran membutuhkan mode pembelajaran seperti inquiry learning, kemudian ada problem based learning, dan ada juga guided discovery learning atau GDL. Nah, yang kedua adalah guided discovery learning. Nah, guided discovery learning merupakan mode pembelajaran yang menuntut keaktifan peserta didik. Dalam pembelajaran guided discovery learning, peserta didik diarahkan dan dibimbing untuk menemukan konsep secara mandiri, sehingga pengetahuan yang mereka miliki adalah hasil temuan mereka sendiri. Nah, guided discovery learning dapat membantu siswa untuk menjadi lebih termotivasi, kemudian mengembangkan pengetahuan yang fleksibel dan belajar bagaimana pengetahuan dikembangkan dalam dominan tertentu. Pembelajaran menggunakan model pembelajaran guided discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dan pembelajaran dengan guided discovery learning memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap motivasi dan prestasi siswa dengan meningkatkan retensi, pengetahuan, dan kepercayaan diri siswa. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah model berbasis guided discovery learning.
yaitu pembelajaran menggunakan modul membuat peserta didik mudah menemukan konsep, membangkitkan minat belajar, aktif, dan berpikir kreatif. Dibandingkan dengan pembelajaran tanpa menggunakan modul. Modul berbasis Discover Learning dapat meningkatkan sikap ilmiah dan pemikiran kritis siswa, efektif terhadap prestasi siswa di SMA unggul. Motivasi dan hasil belajar siswa juga meningkatkan dengan menggunakan modul Guided Discover Learning. Hal ini disebabkan karena modul disusun berdasarkan sintak-sintak modul GDL dan memudahkan peserta didik memahami materi. Materi yang kimia diajarkan di kelas 11 SMA salah satu adalah materi laju reaksi. Selanjutnya adalah karakteristik materi. Nah, laju reaksi, seperti yang saya jelaskan tadi, materi yang dipelajari pada kelas 11 SMA yaitu laju reaksi. Itu laju reaksi merupakan salah satu materi yang penting untuk dipelajari siswa di kelas 11 SMA semester 1. Dalam mempelajari materi ini, siswa tidak hanya dituntut untuk mampu menghitung dan menghafal informasi saja, akan tetapi siswa juga dituntut untuk memahami konsep-konsep yang berdasarkan konsep yang berkaitan erat dengan materi tersebut yang bisa didapatkan melalui pengalaman langsung seperti kegiatan eksperimen, ataupun praktikum. Pembelajaran laju reaksi harus sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Seperti pokok-pokok pembahasan laju reaksi terdiri dari modalitas, konsep laju reaksi, order reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, teori tumbukan, dan penerapan laju reaksi. Materi laju reaksi melibatkan konsep yang sulit karena untuk mempelajari konsep tersebut membutuhkan kemampuan mendefinisikan dan merumuskan laju reaksi, menghitung laju reaksi berdasarkan data konsentrasi, menentukan order reaksi, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selanjutnya itu adalah penelitian relevan, yaitu penelitian relevan yang saya kutip terdapat yaitu pada Isti Saputri, Haris Effendi, dan Yusnelti pada program pendidikan kimia Fakultas FMIPA, Fakultas FKIP Universitas Jambi. Nah, di sini berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan bahwa kemampuan argumentasi siswa di kelas Guided Discovery Learning dan di kelas Direction Interaction pada material reaksi di kelas 11 IPA sama-sama memiliki kemampuan argumen yang baik dan tidak terdapat perbedaan antara kedua kelas tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dikutip dari Alfiatun Nikmah Ratu Beta Rubdiani dan Tasfiri Efkar pada Fakultas FKIP Universitas Lampung. Nah, berdasarkan hasil tersebut, model disimpulkan bahwa model Discovery Learning efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep siswa pada materi asam basa Arrhenius. Nah, selanjutnya adalah kerangka berpikir. Nah, untuk kerangka berpikir yang saya gunakan seperti ini, yaitu yang pertama dapat dilihat ada ketersediaan bahan ajar modul pada pembelajaran kimia. Di sini ada kondisi ideal dan kemudian ada hasil observasi. Nah, dari kedua tersebut diperlukan diperlukan solusi, yaitu perlu adanya inovasi berupa pengembangan model berbasis Guided Discovery Learning, kemudian dilakukan atau dirancang sebuah model berbasis GDL pada material reaksi. Setelah dirancang, kemudian dilakukan revisi hingga harapannya model berbasis GDL dikembangkan dan valid dan layak untuk menunjang kegiatan pembelajaran kimia. Nah, selanjutnya pada bab 3 itu metode penelitian. Terus sini ada jenis penelitian yang saya gunakan adalah R&D. Ya, maksudnya R&D di sini adalah jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian atau pengembangan atau disebut dengan R&D itu adalah pengembangan atau research and development, yaitu menurut Brock and Gale, penelitian ini pengembangan adalah satu desain penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Nah, yang kedua adalah model pengembangan. Model pengembangan yang saya gunakan adalah melalui prosedural. Dalam pengembangan ini menggunakan model pengembangan prosedural, selain menghasilkan produk, pengembangan prosedural juga dihasilkan komponen produk yang akan dikembangkan serta keterkaitan dengan komponen-komponen tersebut. Berikut desain penelitian pengembangan yang saya gunakan yaitu saya menggunakan modal pengembangan yang dikutip dari sumber Sugiono 2017, yaitu di sini ada potensi, setelah potensi dan juga ada potensi dan masalah. Setelah potensi dan masalah didapatkan, kemudian saya mengumpulkan data, kemudian setelah mengumpulkan data, selanjutnya adalah desain produk. Kemudian selesai desain produk, ada validitas desain,
kemudian ada uji coba produk, kemudian ada setelah diuji coba produk tersebut, kemudian revisi produk tersebut, kemudian setelah revisi produk, kemudian dilakukan uji coba pemakaian. Nah, setelah diuji coba pemakaian, kalau ada kesalahan atau kekurangan, langsung diperbaiki desainnya. Kemudian direvisi lagi produk tersebut, dan setelah direvisi, akhirnya produk tersebut diproduksi secara massal atau lebih luas lagi. Nah, selanjutnya itu adalah kemudian ada prosedur pengembangan. Nah, prosedur pengembangan itu yang pertama adalah desain pengembangan, yaitu desain pengembangan modul yang saya gunakan adalah modul pada material reaksi kelas 11 SMA. eh, di SMA 8 saya gunakan dengan menggunakan model berbasis guided discovery learning. Kemudian yang kedua adalah subjek pengembangan. Subjek dan penelitian ini adalah pengembangan bahan ajar modul laju reaksi. Nah, yang ketiga adalah jenis data. Jenis data ini data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa hitungan statistik dari angket atau kuesioner yang diisi oleh responden, sedangkan kuantitatif diperoleh dari angket atau kuesioner dan responden yang berupa komentar dan saran. Selanjutnya itu adalah desain uji coba produk. Nah, pada desain uji coba produk ini, yang pertama adalah desain uji coba. Nah, untuk desain uji coba ini, media modul yang sebelumnya telah dikembangkan kemudian divalidasi oleh ahli materi dan ahli desain, kemudian dilakukan revisi dan penyempurnaan produk. Kemudian yang kedua adalah subjek uji coba. Nah, untuk subjek uji coba, setelah pengembangan produk dilakukan dan telah direvisi, kemudian dilakukan uji coba di lokasi penelitian yakni di SMA kelas 11 untuk mengetahui respon siswa terhadap produk pengembangan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini saya menggunakan pedoman wawancara, yaitu seperti kisi-kisi wawancara analisis kebutuhan review literatur, kemudian saya menggunakan kisi-kisi wawancara analisis karakteristik peserta didik, di mana ada lembar validasi atau modul, yaitu seperti kisi-kisi lembar validasi isi modul berbasis PDL. Nah, yang terakhir saya menggunakan lembar angket penilaian siswa, yaitu seperti namanya kisi-kisi lembar angket penilaian siswa terhadap modul berbasis Discovery Learning. Nah, selanjutnya yaitu adalah selanjutnya itu adalah instrumen pengumpulan data. Nah, pada instrumen pengumpulan data, yang pertama itu saya menggunakan angket atau kuesioner, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila penelitian tahu dengan pasti fleksibel yang akan diukur dan tahu apa saja bisa diharapkan dari responden, seperti bagaimana ketepatan komponen modul, ketepatan materi, dan kelayakan dari modul ini. Nah, yang kedua yaitu saya menggunakan metode wawancara, kemudian saya menggunakan soal tes seperti pembagian soal-soal, dan yang terakhir ada observasi dan dokumen. Nah, selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini pada penelitian ini saya menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang memaparkan hasil pengembangan produk yang berupa modul. Nah, di sini dapat dilihat instrumen yang digunakan memiliki 4 jawaban, sehingga skor penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, ini rumus yang saya gunakan untuk melakukan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Nah, di sini ada kriteria validasi yang saya lakukan untuk kelayakan dari modul saya yang saya pakai, seperti ada valid dan cukup valid, kemudian ada kurang valid dan tidak valid. Nah, selanjutnya kayaknya segini saja dapat saya sampaikan dari materi yang saya sampaikan pada proposal pengembangan modul laju reaksi berbasis Discovery Learning untuk kelas 11 SMA MA. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Fauzan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.